dengan seksama dan satu kali kesempatan tidak bisa diulang. Salah satu arah kebijakan transformasi tata kelola Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 adalah produk hukum yang berkualitas dan berintegritas. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi perbedaan pendapat antara perancang Kemenkumham dengan pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi atau evaluasi Raperda Kabupaten Kota, apa yang dilakukan oleh paslon? Silakan untuk Cawagup nomor urut 1, Anda menjawab. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ada asas hukum yang namanya lex superior, bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi itu dikoordinasikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum, kalau dulu Menteri Hukum dan HAM. Karena itu tentu saja kami selaku pemerintah provinsi akan melakukan upaya harmonisasi, baik itu yang kalau umpama di level kabupaten, maka tentu kami akan koordinasikan terkait dengan hubungan pusat dan daerah, bahwa di daerah ini kita tahu bahwa ada Kanwil Kumham, kemudian di pusat tentu ini dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena itu tentu dengan berbasis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, tentunya tugas pemerintah provinsi selain itu tadi adalah yang kedua, tidak boleh atau memastikan tidak boleh ada satupun perda baik di level kabupaten maupun di level provinsi yang menyengsarakan rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Kita akan beralih ke Cawagup nomor urut 3. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya lebih melihat bagaimana caranya agar itu tidak terjadi. Harus kita pikirkan bagaimana tidak ada pertentangan antara hukum yang dibuat oleh peraturan pemerintah dan bertentangan dengan perintah yang pusat. Oleh karena itu bisa jadi ini disebabkan oleh karena tidak baiknya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan komunikasi inilah yang menjadi kunci utama untuk bisa kita menyampaikan kepada pemerintah pusat, andaikan saja itu ada peraturan daerah yang memang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah pusat, bisa jadi ada sebuah lex spesialis atau sesuatu yang kekhususan, ada kearifan lokal yang mungkin bisa kita akan ajukan kepada pemerintah pusat. Artinya kita memerlukan pos-res untuk negosiasi kepada pemerintah pusat sesuai dengan kearifan lokal kita. Itulah manfaat atau fungsi dari pemerintah provinsi. Bukan hanya manut saja ke pemerintah pusat, apalagi hanya menjual kekuasaan-kekuasaan pusat untuk kepentingan pribadi. Artinya peran kita yaitu menegosiasikan kepada pusat, andaikan itu memenuhi kearifan lokal. Waktu habis. Kita beralih ke Cawagup nomor urut 2. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Izinkan kami menyampaikan 2 tanggapan. Yang paling penting diawali, pertama adalah bahwa pemerintah provinsi bukan saja harus, tapi sudah melakukan advokasi yang sangat-sangat maksimal untuk membela kepentingan masyarakat. Silakan dilihat produk hukum, peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang afirmasinya jelas dalam membela petani, dalam membela nelayan, dalam membela pesantren. Itu adalah kearifan lokal yang sudah kita wujudkan karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, yang paling penting, rekan-rekan menyampaikan mengenai koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada yang namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, itu sistem yang sudah sangat baik untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antara peraturan. JDIH ini sistem nasional dan ingat provinsi harus bisa mensukseskan program pusat. Jawa Timur adalah salah satu pengelola JDIH terbaik menurut Kemenkumham di Indonesia. Terima kasih. Beralih kembali kepada Cawagup nomor urut 1. Silakan Anda merespon tanggapan dari Cawagup nomor 3 dan 2. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu yang disampaikan oleh Gus Han tadi sangat baik, juga yang disampaikan oleh Mas Emil, tapi ada catatan sedikit bahwa sepanjang pemerintahan 5 tahun kemarin yang tadi disampaikan adalah
terkait dengan upaya atau keberpihakan terhadap pesantren. Tetapi nyatanya sampai hari ini belum ada pergub pesantren, atau malah yang terjadi pesantren yang ada di Jawa Timur belum mendapatkan keberpihakan secara maksimal. Banyak sekali pesantren yang ada di Jawa Timur yang justru melas ngesake karena ternyata banyak pesantren kita yang belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Baik, kemudian